Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran matematika pada bab baru yaitu bab 6 tentang aritmatika sosial pada pertemuan pertama. Nah, aritmatika sosial ini materi matematika yang banyak sekali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang yang berkaitan dengan penjualan maupun pembelian. Nah, di sini kita akan mempelajari banyak hal tentang penjualan, apa-apa saja yang ada pada penjualan maupun pembelian. Nah, kompetensi dasar untuk bab 6 ini yaitu yang pertama 3.9, menganalisis aritmatika sosial tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Kemudian untuk 4.9 yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis mengenai penjualan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis mengenai pembelian. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis mengenai potongan atau diskon. Yang keempat, siswa dapat menganalisis mengenai keuntungan. Yang kelima, siswa dapat menganalisis mengenai kerugian. Yang keenam, siswa dapat menganalisis mengenai bunga tunggal. Yang ketujuh, siswa dapat menganalisis mengenai persentase. Yang kedelapan, siswa dapat menganalisis mengenai bruto. Yang sembilan, siswa dapat menganalisis mengenai neto. 10. Siswa dapat menganalisis mengenai tara. Dan yang ke-11, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada bab 6 ini. Ada sekitar 11. Sebenarnya bisa lebih dari 11, tetapi saya memaksimalkan menjadi 11. Nah, kemudian untuk peta konsepnya, dari aritmatika sosial ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu berkaitan tentang keuntungan. Jadi bagaimana cara menentukan suatu keuntungan, cara mendapatkan keuntungan, kemudian persentase keuntungan itu bagaimana, nanti kita akan pelajari. Kemudian berikutnya ada kerugian. Berbicara keuntungan berarti kita juga akan berbicara kerugian. Kemudian berikutnya ada potongan atau diskon. Nah, diskon ini yang paling sering kalian dengar, yang sering kalian lihat kalau kalian belanja di mall, biasanya ada tulisannya diskon. Kemudian berikutnya ada pajak. Kemudian ada bruto, neto, dan tara. Biasanya ini materinya, tulisan-tulisan ini biasanya kalian lihat di kemasan-kemasan biasanya. Kemudian berikutnya ada bunga tunggal. Jadi ada sekitar 6 materi atau 6 subbab yang akan kalian pelajari pada bab aritmatika sosial. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang menentukan nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Nah, untuk memahami tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian, perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pemilik toko menjual satu kotak penghapus dengan harga Rp8.400. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 penghapus. Nah, jadi satu kotak itu ternyata ada 12 penghapus isinya dan harganya adalah 8.400. Nah, seseorang membeli sebuah penghapus dan pemilik toko menjual dengan harga Rp700. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Kalau satu kotak harganya 8.400, kemudian kalau satu penghapus itu harganya Rp700. Nah, dalam hal ini harga satu kotak penghapus yaitu Rp8.400 disebut sebagai nilai keseluruhan. Sedangkan harga satu buah penghapus yaitu Rp700 itu disebut sebagai nilai per unit. Nah, ini jadi jangan sampai tertukar yang mana yang disebut sebagai nilai keseluruhan, yang mana disebut sebagai nilai per unit. Nah, untuk nilai sebagian nanti akan saya bahas di contoh. Nah, perhatikan ini untuk contoh pertama.
Seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 30 ribu rupiah. Tentukanlah yang pertama harga pembelian seluruhnya, yang B harga pembelian setiap buah, dan yang C jika pedagang hanya membeli 8 buah durian berapakah yang harus dibayar. Nah, jadi kalau dari soal bisa kalian lihat yang pertama ini adalah nilai keseluruhan. Kemudian untuk yang bagian B ini adalah nilai per unit. Kemudian yang C adalah nilai sebagian. Nah, jadi yang bagian C ini adalah nilai sebagiannya. Nah, kemudian yang pertama untuk harga pembelian, bagaimana cara kita menentukan harga pembelian keseluruhannya? Nah, di sini di soal bisa kalian lihat, ternyata pedagang ini membayar dengan uang 3 lembar 100 ribuan. Berarti 3 dikali 100 ribu dikurang 30 ribu. 30 ribu itu dari mana? 30 ribu itu adalah uang kembalian atau uang angsul. Berarti kita peroleh di sini 300 ribu dikurang 30 ribu. Nah, berarti yang harus dia bayar total pembelian keseluruhan atau harga pembelian keseluruhan itu adalah 270 ribu rupiah. Nah, ini adalah harga keseluruhan atau nilai keseluruhan. Nah, kemudian untuk bagian B, untuk menentukan harga per buah, harga satu buah durian bisa dicari dengan cara harga pembelian seluruhnya dibagi banyak durian yang dibeli. Nah, di sini banyak durian yang dibeli adalah 12 buah durian. Berarti dapat diperoleh 270.000 per 12 atau 270.000 dibagi 12. Sehingga kita peroleh harga satu buah durian itu adalah 22.500. Jadi harga durian per buah adalah 22.500 rupiah. Kemudian untuk yang bagian C, nilai sebagian. Kenapa disebut nilai sebagian? Karena pedagangnya tidak beli seluruh durian, tetapi hanya membeli 8 durian. Nah, cara menentukan nilai sebagiannya itu bisa kita cari dengan cara banyak barang yang dibeli dikali dengan harga satuannya. Harga satuannya kan 22.500. Kemudian pedagangnya hanya membeli 8 durian. Berarti 22.500 dikali 8. Hasilnya adalah 180.000. Jadi harga 8 buah durian adalah 180.000 rupiah. Berarti pedagangnya harus bayar sekitar 180.000 rupiah. Seperti itu ya. Untuk nilai satuan, nilai keseluruhan, dan nilai sebagian. Kemudian berikutnya ada pengertian untung. Nah, untuk memahami tentang pengertian untung, perhatikan ilustrasi berikut. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Nah, jadi harga satu dus itu Rp25.000, isinya 24 gelas. Sari buah tersebut kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Sekarang coba kalian bandingkan harga pembelian dengan harga penjualannya. Nah, harga pembeliannya berapa? Harga pembeliannya Rp25.000. Kemudian untuk harga jualnya bagaimana? Harga jualnya berarti 24 dikali 1.300. Nah, 24 dikali 1.300. Karena satu dus itu isinya 24 buah, kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Sehingga diperoleh hasilnya adalah Rp31.200. Ternyata harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Harga pembeliannya itu 25.000, harga jualnya totalnya adalah 31.200. Nah, kalau kalian hitung selisih antara harga penjualan dan harga pembelian itu sama dengan 31.200 dikurang 25.000. Hasilnya adalah 6.200. Nah, dalam hal ini sekolah mendapat keuntungan sebesar 6.200 dari penjualan satu dus sari buah yang tadi dibeli, yang harga awalnya satu dus 25.000, kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
penjualan dikatakan mendapatkan keuntungan jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga beli. Jadi kalau harga jualnya lebih mahal daripada harga belinya, berarti pedagang tersebut atau penjual tersebut akan mendapat keuntungan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan untung itu bisa dicari dengan cara untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Nah, seperti itu ya. Untuk definisi dari untung atau keuntungan. Nah, kemudian ada persentase keuntungan. Dalam perdagangan, untung seringkali dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase berikut yang sering digunakan dalam perdagangan. Misalnya, 10% itu artinya 10 per 100. Itu sama dengan 1 per 10 atau 1 per 10. Kemudian 20% itu sama dengan 20 per 100, sama dengan 1 per 5. Yang berikutnya 25% itu sama dengan 25 per 100 atau 1 per 4. Kemudian ada 30% sama dengan 30 per 100 atau 3 per 10. Jadi, tapi tidak hanya yang saya tampilkan ini saja yang sering dipakai, bisa jadi angka-angka yang lain, misalnya seperti 8%, 12%, 16%, dan seterusnya. Bermacam-macam ya. Nah, pada persentase untung, hasil perhitungan untung itu dibandingkan terhadap harga pembelian atau modal. Nah, selanjutnya persentase untung itu selalu dibandingkan terhadap harga pembelian atau modal. Nah, untuk menentukan persentase keuntungan itu dapat dicari dengan cara untung per modal dikali 100%. Nah, seperti itu caranya ya. Kalian tentukan dulu untungnya berapa, kemudian tentukan harga pembeliannya atau modalnya dikali 100%. Seperti itu ya. Nah, contohnya, seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga Rp7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga Rp7.600 per kilogram. Jadi ada 2 macam beras nih. Beras yang satu itu dibeli sebanyak 60 kg dengan harga Rp7.200 per kilogram. Kemudian beras kedua itu dibeli sebanyak 40 kg dengan harga Rp7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual kembali dengan harga Rp7.800 per kilogram. Nah, tentukanlah yang pertama keuntungan pedagang tersebut. Yang kedua, persentase keuntungan tersebut. Nah, sekarang sebelum kita menentukan keuntungannya dulu, ingat yang harus dicari terlebih dahulu, yang ditentukan terlebih dahulu, yang pertama adalah harga pembelian beras. Nah, total harga pembelian berasnya itu berapa? Atau modalnya itu berapa? Kemudian setelah dapat harga modalnya, kita tentukan lagi berapa total harga penjualannya. Nah, setelah dihitung, baru bisa kalian tentukan keuntungannya berapa. Nah, jadi yang pertama tadi saya ingatkan, yang pertama adalah harga pembeliannya. Nah, karena di sini ada 2 jenis beras, jadi kita hitung dulu. Beras yang pertama itu berapa harganya, total harganya. Beras yang kedua berapa total harganya. Maka diperoleh 60 dikali 7.200 ditambah 40 dikali 7.600. Maka diperoleh hasilnya adalah 432.000 ditambah 304.000. Hasilnya adalah Rp736.000. Seperti itu. Kemudian harga penjualan itu diperoleh dari banyaknya beras yang dibeli, yaitu 60 kg dan juga 40 kg, dikali dengan harga penjualan per kilogram. Nah, ini harga penjualan per kilogramnya yaitu 7.800 per kilogram. Maka diperoleh 60 ditambah 40 dikali 7.800. Sama dengan 100 dikali 7.800. Hasilnya adalah Rp780.000. Nah, setelah kita dapat harga pembelian dan harga penjualan, maka kita bisa menentukan untungnya berapa.
Keuntungan itu diperoleh dari harga penjualan dikurang harga pembelian. Harga penjualannya yaitu 780.000, harga pembeliannya 736.000. Maka diperoleh keuntungannya adalah Rp44.000. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah Rp44.000. Seperti itu ya, untuk menentukan keuntungannya. Kemudian untuk persentasenya bagaimana? Persentase tadi ingat, keuntungan dibagi modal dikali 100%. Maka kita peroleh keuntungannya adalah 44.000 dibagi harga pembelian 736.000 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 5,98%. Nah, untuk bilangan desimal, jika kalian menemukan bilangan desimal, ambil 2 angka saja. Ambil 2 angka di belakang koma. Ya, tidak perlu banyak-banyak ya, maksimal 2 angka di belakang koma. Jadi persentase keuntungan pedagang tersebut adalah 5,98%. Jadi inilah contoh untuk bagaimana kita menentukan suatu keuntungan dan juga persentase dari keuntungan tersebut. Kemudian setelah kita berbicara keuntungan, pasti kita akan berbicara tentang kerugian. Nah, untuk memahami tentang pengertian rugi, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, Pak Ahmad membeli sebuah televisi bekas dengan harga Rp550.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya Rp90.000. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp625.000. Jika biaya perbaikan dan pembelian itu adalah modal atau termasuk modal, maka modal pembelian televisi itu sama dengan Rp550.000 ditambah Rp90.000. Ini adalah modalnya. Modalnya dia beli TV bekasnya itu Rp550.000. Kemudian sebelum dijual dia perbaiki dulu TV-nya dengan biaya Rp90.000. Maka diperoleh modal dalam membeli televisinya itu adalah Rp640.000. Nah, kemudian harga penjualannya bagaimana? Harga penjualannya Rp625.000. Nah, dari sini bisa kalian lihat, ternyata harga penjualan itu lebih rendah daripada modalnya, sehingga Pak Ahmad mengalami rugi. Jadi bisa kalian simpulkan. Nah, sebelum kita menyimpulkan, selisih antara modal dan harga penjualannya berapa? Kita lihat, Rp640.000 dikurang Rp625.000. Maka diperoleh hasilnya adalah Rp15.000. Nah, jadi Pak Ahmad mengalami rugi sebesar Rp15.000. Jadi uangnya tidak kembali modal. Modalnya kan Rp640.000, tapi hanya kembali Rp625.000. Maka Pak Ahmad rugi sebesar Rp15.000. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual dikatakan rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Atau sebaliknya, modalnya lebih tinggi, tapi harga penjualannya lebih rendah daripada modalnya. Maka itu disebut sebagai rugi. Nah, untuk menentukan rugi bisa kalian cari dengan cara harga pembelian atau modal dikurang dengan harga penjualan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk persentase kerugian itu sama seperti persentase keuntungan, kurang lebih yang digunakan biasanya 10%, 20%, 25%, 30%, dan lain sebagainya. Tidak hanya berpaku dari 4 bilangan persentase yang saya tuliskan ini, tapi bisa bermacam-macam tergantung perdagangannya. Nah, pada persentase rugi, hasil perhitungan rugi itu kita bandingkan terhadap harga pembelian atau modal. Kemudian untuk selanjutnya persentase rugi selalu dibandingkan terhadap harga pembelian atau modal. Nah, persentase kerugian itu dapat dicari dengan cara persentase rugi itu bisa dicari dengan cara rugi per modal dikali 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus cari dulu ruginya berapa, kemudian modalnya berapa, baru kita bisa tentukan persentase kerugiannya. Nah, contoh,
Contoh berikutnya, contoh 3. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta rupiah dan ongkos angkut yaitu 100.000 rupiah. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 rupiah per buah. Kemudian 52 buah dengan harga 10.000 rupiah per buah. Kemudian sisanya busuk. Berarti yang berhasil dijual oleh pedagang ini hanya berapa? 40 ditambah 52 itu sama dengan 92 buah. Berarti yang 8 buah busuk. Nah, yang 8 buah itu busuk berarti tidak bisa dijual. Berarti pedagang ini rugi karena dia membeli 100 buah tapi yang 8 buah tidak bisa dijual. Nah, tentukanlah kerugian pedagang tersebut, kemudian persentase kerugian tersebut. Nah, ingat tadi seperti pada mencari keuntungan, kita harus mencari dulu berapa sih harga total harga belinya atau modalnya, kemudian berapa sih total harga penjualannya. Berarti di sini yang pertama kita mencari modalnya. Modalnya yaitu 1 juta ditambah 100.000. 1 juta itu dari mana? 1 juta itu harga keseluruhan durian. Nah, ini 1 juta nih. Ini 1 juta rupiah. Kemudian ada ongkos angkut atau ongkos kirim deh. Ada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya berapa? Ongkos kirimnya 100.000. Nah, ongkos kirim itu bisa kita anggap sebagai modalnya juga. Berarti 1 juta ditambah 100.000 hasilnya adalah 1.100.000. Ini nolnya kurang 1 ya. 1.100.000. Kemudian kita sudah dapat harga modalnya, berarti kita harus mencari lagi harga penjualannya. Harga penjualannya yaitu yang 40 buah itu harganya 13.000. Yang 40 buah itu harganya 13.000 per buah, berarti 40 dikali 13.000 ditambah 52 dikali 10.000 karena yang 52 buah dijual dengan harga 10.000 rupiah. Maka kita peroleh hasilnya adalah 520.000 ditambah 520.000. Hasil harga penjualannya, total harga penjualannya itu sama dengan 1.040.000 rupiah. Nah, kita sudah dapat harga modal, kita sudah dapat harga penjualannya, berarti kita menentukan ruginya berapa. Tadi rugi rumusnya adalah harga pembelian dikurang harga penjualan. Harga pembeliannya adalah 1.100.000, harga penjualannya 1.040.000. Berarti kita peroleh 60.000 rupiah. Jadi kerugian yang diterima pedagang tersebut adalah 60.000 rupiah. Nah, ini adalah salah satu contoh berkaitan tentang rugi atau menentukan kerugian. Kemudian untuk persentasenya, berarti tadi persentase kerugian per harga beli dikali 100%. Ruginya berapa tadi? Ruginya 60.000, harga pembeliannya 1.040.000 dikali 100%. Maka kita peroleh persentase kerugiannya adalah 5,77%. Jadi persentase kerugian pedagang tersebut adalah 5,77%. Nah, untuk materi pada hari ini saya rasa cukup, yaitu kita sudah mempelajari tentang keuntungan dan juga kerugian, beserta bagaimana cara menentukan persentase untung dan persentase rugi. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Bisa juga bertanya di grup WhatsApp seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.